Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih. Firman Tuhan bagi kita pada Minggu Eksaudi hari ini, tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-20, ayat 29 sampai 34. Saya membacakannya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada hari Jumat yang lalu, ada sebuah video yang viral yang menunjukkan seorang pria berpakaian hazmat berseru-seru di jalan raya. Dia berkata, kami capek, ayo keluar rumah semua, kami capek. Jika Indonesia ingin menjadi seperti Ekuador, mari keluar rumah semua." Ini merupakan ungkapan keputusasaan dan kekecewaan terhadap sikap sebagian masyarakat yang acuh tak acuh dengan pandemi virus corona yang merebak di seluruh Indonesia. Dia mungkin kecewa dengan situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana banyak orang yang tidak peduli dengan pandemi yang terjadi saat ini. Mereka seenaknya keluar rumah, berbelanja pakaian, dan juga tidak mengindahkan peraturan pemerintah dengan social and physical distancing. Sementara di rumah sakit, di tempat-tempat perawatan, para dokter, para medis dan perawat, juga pejuang-pejuang yang berada di garda terdepan, mati-matian untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat, mengalahkan COVID-19. Tetapi sikap pemuda ini bukanlah solusi. Menyerah terhadap situasi dan kondisi yang terjadi bukanlah sikap Indonesia. Mengalah pada tekanan yang berat bukanlah sikap seorang pejuang. Menyerah terhadap virus corona bukanlah sikap yang perlu ditiru. Kita membutuhkan pejuang yang bermental baja, yang tangguh menghadapi ombak besar dan angin kencang yang ingin menghempaskan kehidupan kita. Kita butuh pribadi-pribadi yang tangguh, dokter, perawat, para medis, dan orang-orang yang berada di garda terdepan perjuangan saat ini. Kita membutuhkan orang-orang yang tahan menghadapi situasi sulit. Dokter, perawat, dan para medis yang tidak pernah berkata, "Kami sudah terlalu capek, kami tidak tahan lagi." Kita membutuhkan pribadi-pribadi yang tangguh, seperti dokter spesialis paru yang bernama Handoko Gunawan. Sekalipun Dokter Handoko sudah berusia 80 tahun, tetapi dia menunjukkan
semangat yang pantang menyerah. Sekalipun anak-anaknya menasihatkan supaya dia tinggal di rumah saja karena orang tua dengan usia yang lanjut sangat rentan dengan COVID-19. Tetapi semangatnya tidak pernah surut. Dia bahkan merawat pasien COVID-19 hingga jam 3 pagi. Satu sikap yang patut diteladani. Sikap pantang menyerah seperti itulah yang ditunjukkan oleh 2 orang buta dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Saat itu Yesus dalam perjalanan dari Yeriko menuju Yerusalem. Yesus sudah begitu terkenal di kalangan masyarakat umum karena dia melakukan banyak mujizat. Dia memberikan 5.000 orang makan hanya dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan. Dia berjalan di atas air. Dan banyak lagi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika orang-orang mendengar bahwa Yesus melewati jalan-jalan di sekitar Yeriko, masyarakat datang berbondong-bondong mendekatinya. Mungkin mereka hanya ingin sekedar melihat tampang Yesus. Mungkin mereka ingin menjamah jubah Yesus. Mungkin mereka hanya ingin sekedar mendengar suaranya. Saya ingat ketika pada bulan November 2017 yang lalu, sewaktu Presiden Jokowi datang ke Siborong-Borong untuk meresmikan Bandara Internasional Silangit. Orang-orang datang dari Desa Nawalu, seluruh penjuru Tapanuli Utara, hanya untuk melihat wajahnya. Mudah-mudahan dapat berfoto bersama dengan Jokowi. Orang berdesak-desakan masuk bandara, dan setiap orang berupaya sedekat mungkin ke tempat di mana Jokowi ada. Mungkin seperti itulah keadaan di jalanan Jeriko sewaktu Yesus dan murid-muridnya melewati daerah itu. Orang banyak berdesak-desakan dan ingin sedekat mungkin kepada Yesus. Malang bagi 2 orang buta. Mereka hanya bisa duduk di pinggir jalan. Mereka tidak bisa dekat kepada Yesus yang dielu-elukan itu. Sekarang, waktu yang selama ini mereka nanti-nantikan sudah tiba. Tetapi mereka tidak bisa mendekat kepada Yesus. Namun mereka tidak kehilangan akal. Mereka tidak mau menyerah. Mereka bertekad di dalam hatinya bahwa apa yang ada di hatiku harus sampai ke hati Yesus. Karena itu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Suara mereka memecah kebisingan orang-orang yang berkerumun di sekitar Yesus. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Khalayak ramai merasa terganggu dengan suara yang terasa sumbang di telinga mereka. Mereka tidak menginginkan orang buta dengan pakaian kumal itu. Mereka merasa bahwa kedua orang itu tidak pantas berseru-seru demikian. Mereka hanyalah pengganggu. Sepertinya itu tidak normal. Mereka seharusnya diam dan mengikuti arus saja. Bahkan sebaiknya mereka tidak usah ikut dalam arak-arakan pengikut Yesus itu. Hai orang buta, jangan berteriak-teriak seperti itu. Kamu diam saja.
Demikianlah sikap banyak orang kepada mereka saat itu. Suaramu itu begitu mengganggu. Mungkin para murid Yesus juga sependapat dengan orang-orang yang berkata demikian. Tetapi Yesus bukanlah demikian. Yesus mendengar jeritan hati kedua orang buta itu. Yesus mendengar jeritan hati yang tulus ikhlas. Yesus senang dengan tekad mereka. Bagi Yesus, itulah yang paling penting. Jauh lebih penting daripada sorak-sorai kalayak ramai itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang siswi SMP kelas 7 di Samosir tahun lalu menerobos barisan pengawal Presiden Jokowi dan kalayak ramai sambil membawa gitar buatan ayahnya. Dan dia berhasil hingga dia dekat kepada Jokowi dan dia menangis memberikan sebuah hadiah istimewa kepada pemimpin idolanya. Pengawal presiden tentu tidak senang dengan itu karena dianggap sebagai pengganggu. Para petinggi yang bersama-sama dengan Jokowi tentunya merasa terganggu dengan itu. Kalayak ramai juga tidak menginginkan itu. Tetapi bagi Jokowi, itulah yang paling penting. Mungkin itu jauh lebih penting dan lebih mengesankan daripada bertemu dengan para petinggi yang bersikap ramah, sopan, dan santun ingin menyenangkan Jokowi saat itu. Jokowi lebih menginginkan ketulusan dan kepolosan hati anak kecil itu. Yesus juga lebih senang dengan sikap kedua orang buta yang dengan polos tulus dan tanpa basa-basi berseru kepada Yesus, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Mendengar itu, Yesus berhenti. Dia memanggil mereka dan bertanya, "Apakah yang kamu inginkan supaya aku perbuat kepadamu?" "Tuhan, kami ingin melihat." "Tuhan, kami ingin melihat." Mereka tahu bahwa Yesus dapat memberikan penglihatan kepada mereka. Mereka percaya sekali mereka mendapatkan kesempatan, mereka akan mendapatkan kesembuhan. Kesempatan itu sekarang ada di depan mereka. Sang guru yang baik hati, Sang Mesias ada di depan mereka dan siap memberi pertolongan. Yesus merasakan bahwa kedua orang buta itu benar-benar memiliki iman yang kuat. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan saat itu juga Tuhan menganugerahkan kepada mereka penglihatan. Impian kedua orang buta itu menjadi kenyataan. Mereka bersukacita. Sekarang mereka dapat melihat. Betapa indahnya saat itu ketika Yesus memanggil mereka, ketika Yesus bertanya kepada mereka, ketika Yesus memberi jawab terhadap seruan mereka. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Mari datanglah, hai yang letih lesu, datanglah kepadaku. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Saudara yang terkasih, Yesus mendengar setiap jeritan yang keluar dari hati yang terdalam.
Dan Dia akan memberikan jawaban yang tepat pada waktu yang tepat. Pada masa pandemi ini, kita sudah banyak berseru. Kita banyak berdoa, memohon pertolongan. Kiranya pandemi ini segera berakhir. Kerinduan hati kita semua supaya COVID-19 ini berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Kita dapat bekerja kembali. Anak-anak dapat ke sekolah kembali. Para pekerja dapat bersama-sama dengan teman-temannya bekerja. Tuhan mendengar jeritan hati kita. Karena itu saudaraku, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Dan jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Mari, jangan jemu-jemu berdoa dan bermohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan mendengarkan kita semua. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah penderitaan kita pada saat ini. Eksaudi, kita tetap bermohon kepada Tuhan. Dan kita jangan jemu-jemu berdoa kepadanya. Tuhan, dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kiranya pandemi virus corona ini segera berakhir. Tuhan, kami rindu bersekutu kembali di bait-Mu yang kudus. Tuhan, dengarlah kami. Amin. Walau ku tak dapat